Jadi sebenarnya di daerah saya ini dari dulu saya menerapkan sistem organik. Jadi saya memberitahu ke anggota itu udah nggak terlalu susah lagi. Jadi memang dari dulu konsep pertanian di daerah kami ini memang sudah menuju ke organik. Petani di saya itu orang peternak juga. Jadi dia orang yang kerja di lahan, memang di rumahnya itu pelihara ternak. Jadi pemanfaatan dari kohainya itu kita putarkan lagi ke dunia pertanian. Alhamdulillah sekarang di Wiguna Tani lagi ada proses panen, kegiatan panen padi. Kebetulan sekarang lagi panen padi varietas Ciherang, yaitu beras putih. Kita juga untuk yang ini kebetulan yang kawasan organik ya, yang kebetulan kita juga ada beras putih sama beras merah seperti itu. Jadi kita kebetulan minggu ini lagi panen untuk satu hamparan ini. Minggu lalu kita ada panen dan minggu depan juga kita ada panen lagi. Ya kenapa kita berjenjang seperti itu? Kita nggak bisa sekali panen untuk satu hamparan. Selain kita hasil dari padinya itu sendiri, kita pemanfaatan untuk jeraminya, pemanfaatan untuk pakan ternak seperti itu. Kebetulan untuk yang hari ini kita panen karena hamparannya untuk kebutuhan pakan juga jeraminya untuk 3-4 hari ke depan, kita mempekerjakan orang 5 orang, 3 ibu-ibu dan 2 bapak-bapak yang kerja untuk ngambil atau dalam bahasa petaninya itu ngarit ya. Sedangkan yang ini ibu-ibu ini lagi pipil dari gabahnya, kalau dari bahasa kita, bahasa petaninya itu ngegebot namanya, kalau dalam bahasa Sundanya seperti itu. Kebetulan memang awal dari organik itu kita sebelum terbentuknya Wiguna Farm, sebelum kita masuk ke sayuran organik, kita memang terlebih dahulu terjun di bidang pangan, yaitu padi, beras organik. Kebetulan dari padi itu juga kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Distan Horun Kabupaten Bogor karena memang sudah bersinergi terus mendukung dan mengawal kelompok Wiguna Tani dari awalnya. Dari hulu jalur saluran irigasi yang memang tidak memadai, alhamdulillah setelah saya prakarsai dari hulu sampai hilir, sekarang irigasi udah bagus. Kita udah dapat penampungan air juga, embung namanya gitu kan. Kita ada dapat untuk produksi dari padi menjadi beras, kita dapat penggilingan, RMU seperti itu yang memang kapasitasnya udah produksi skala besar gitu. Sedangkan kita mainnya sekarang itu di dunia organik. Kebutuhan pupuk kita ada, tiap orang petani kita punya ternak, cuman untuk pengolahannya kan ada treatment tertentu. Dan alhamdulillah 2018 kita juga mendapatkan bantuan UPO, unit pengolahan pupuk organik, 1 paket. Alhamdulillah kita mulai dari hewan ternak, dari rumah untuk produksi pupuk, dari alsintannya, dari kendaraan segala macam. Terima kasih, itu sangat membantu di kelompok tani kami, sehingga kami bisa menjalankan pertanian organik ini yang benar-benar memang terus kontinu dan berkelanjutan seperti itu.
jadi ini salah satu kegiatan di WIPAM itu sendiri. Kalau ini untuk lahan proses penanaman sayur pakcoy. Jadi pertama kita setelah dibuat bedengan rapi, kita kasih pupuk pohe yang kita produksi sendiri, dan memang ini pupuknya udah matang. Ibaratnya udah matang, udah bisa langsung pakai. Nanti setelah itu kita kasih kapur. Kita aduk, kita diamkan minimal 1 minggu. Kapur ini kan apalagi cuaca seperti saat ini kan musim penghujan, jadi kapur ini fungsinya untuk menetralisir kadar pH di tanah itu sendiri. Gitu. Biar untuk sayuran itu pakcoy apapun itu untuk horti ya 5,6 sampai 7 di pH normalnya itu. Jadi kita netralkan sama si kapur dolomit ini. Nah setelah diaduk seperti ini kita ratakan, diamkan dulu ya minimal 1 minggu, baru kita bisa tanam seperti itu. Oke, jadi sekarang kita mau pengambilan bibit yang emang sudah disemai. Ini umur 14 hari, udah siap tanam. Sedangkan yang ini baru umur 7 hari. Dan ini minggu depan kita tanam yang ini. Jadi kita berjenjang gitu kan, kuota untuk jadwal tanam beda-beda. Ini bibit pakcoy. Jadi untuk pakcoy, selada, kita sistemnya cesin, kita harus semai terlebih dahulu. Kalau memang untuk bayam, kangkung, kita bisa langsung tebar biji di bedengan seperti itu. Untuk budidaya sayur itu sendiri, kita pemanfaatan pupuk organik. Nah ini salah satunya limbah dari dari sayuran itu yang bekas sortasi, kita di sini ditampung, dibikin busuk dulu, ini baru setengah jadi. Nanti kita pindah ke tong yang satu lagi, kita matangkan lagi kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. Kalau untuk khusus yang berbicara di Wiguna Farm, kita kan sekarang fokusnya memang di benar-benar organik. Untuk Wiguna Farm itu memang saya pribadi yang kelola dengan karyawan. Cuman memang di lahan anggota kan nggak semuanya bisa 100% organik. Jadi ada juga yang konvensional, tapi memang kita menekankan untuk basicnya itu tetap di organik. Kita menekan seminimal mungkin untuk penggunaan pupuk baik pestisida itu secara kecil gitu, secara minimalis gitu. Jadi sebenarnya di daerah saya ini dari dulu saya menerapkan sistem organik. Jadi saya memberitahu ke anggota itu udah nggak terlalu susah lagi. Jadi memang dari dulu konsep pertanian di daerah kami ini memang sudah menuju ke organik. Cuman memang tidak bisa 100% organik. Karena apa? Jadi sebenarnya petani anggota saya itu, petani di saya itu orang peternak juga. Jadi dia orang yang kerja di lahan, memang di rumahnya itu pelihara ternak. Jadi pemanfaatan dari kohenya itu kita putarkan lagi ke dunia pertanian. Jadi kita sistemnya pertanian berkelanjutan seperti itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahuap bakal rasa, dua huap bakal manusia, huap abu badan kalawannya masuk kasut mulia bersabur sampurna aku persen Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Amin. Yuk. Jadi singkat cerita sejarah tentang kelompok tani di sini yaitu awalnya itu kurang lebih pada tahun 1990 itu kakak perempuan saya Imelda Wiguna itu yang memang memprakarsai. Jadi waktu itu terbentuk kelompok tani namanya Wiguna Tani yang diketuai oleh Bapak Ishak Iskandar. Nah seiring berjalannya waktu pada tahun 2016 karena ada program dari pemerintah, jadi setiap kelompok tani harus memang berbadan hukum.
Jadi pada tahun 2016 kita mengajukan berbadan hukum, jadi namanya itu Wiguna Tani Mukti. Nah, singkat cerita, pada tahun 2020 peralihan ketua kelompok dari Bapak Ishak Iskandar kepada saya Hasan. Nah, pada tahun yang sama saya juga yang menggagas terbentuknya Wiguna PAM itu sendiri. Jadi Wiguna PAM itu memang anak dari Wiguna Tani Mukti, seperti itu. Nanti kalau udah mau dimasukin, dipilih dulu, Bu. Iya, mau diasupin ke wadah itu. Udah 20 tahun kerja sini. Ikut Bapak Ishak. Selain kita di budidaya, khususnya budidaya buncis ini kan, selain kita saya pribadi mengikuti SOP yang sudah ada, tetap saya juga melakukan inovasi-inovasi seperti yang di sebelah saya ini hasil demplot pribadi. Jadi ini dari jenis bibitnya sama, lahannya sama, kan jadwal penanaman harinya sama, orang yang nanamnya juga sama. Tapi kenapa ini ada perbedaan? Jadi dari umur panen, hasil bobot buah, dari kualitas buah. Jadi di situ saya juga melakukan treatment-treatment tertentu. Jadi yang ini tuh kurang dari 45 hari udah mulai panen. Sedangkan yang ini hampir 50 hari seperti itu. Jadi intinya yang ini tuh pure benar-benar organik seperti itu. Nah, ada perbedaan juga dari treatment, mungkin dari pemberian nutrisi seperti itu kan, penjagaan hama, dari olah tanah, awal olah tanah juga udah beda. Dari ini kan jenis bedengan udah beda, jenis lanjaran udah beda seperti itu, pemasangan tali segala macam jadi udah beda. Nah, makanya saya terus melakukan inovasi-inovasi yang memang bisa membuat atau menjadi hasil panen itu lebih dari standar biasanya seperti itu. Jadi setelah saya menjadi ketua kelompok Wiguna Tani Mukti, saya mulai aktif dengan orang-orang dinas, dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertanian, di Stanhorbun Kabupaten Bogor, juga Dinas Peternakan Kabupaten Bogor. Nah, kebetulan di tahun kemarin saya masuk ke anggota di Petani Milenial Jawa Barat yang digagas langsung oleh Bapak Gubernur Bapak Ridwan Kamil. Jadi kebetulan di bulan kemarin juga saya alumni ke-1 Petani Milenial Kabupaten Bogor yang programnya langsung diusulkan oleh Kementan. Selain dari situ juga saya kan setelah lulus kuliah, saya langsung terjun lagi ke dunia pertanian. Ya tujuan saya seperti itu tadi, karena pikiran saya gini, di daerah saya ini kebanyakan petani itu petani yang senior kan? Jadi generasi petani zaman sekarang itu udah sangat kecil sekali. Jadi saya bikin contoh dulu, percontohan budidaya yang memang bisa menarik minat para petani milenial, seperti itu kan bisa dibilang milenial lah gitu kan, mengajak rekan-rekan saya yang di sini. Jadi alhamdulillah untuk saat ini di Wiguna PAM sendiri khususnya kita udah ada sistem atau kelompok organisasi yang di dalamnya memang stakeholdernya itu orang-orang bisa dibilang masih fresh lah, masih muda seperti itu, yang memang paham tentang budidaya, paham tentang teknologi dengan pemasaran digital zaman sekarang. Jadi sistemnya udah kita harus ikutin zaman lah seperti itu. Tujuan saya sih sebenarnya seperti itu. Jadi ingin memperdayakan dunia pertanian supaya ada generasi selanjutnya yang meneruskan seperti itu. Oke, jadi sekarang mau sistem budidaya bayam. Kebetulan sekarang kita ada jadwal tanam bayam merah. Jadi bedengan ini 10 kali 90. Jadi panjangnya itu 10 meter, lebarnya cuma 90. Hampir 11 meter. Jadi hitungannya untuk bayam takarannya 1 meter persegi itu cuma butuh untuk 1 sampai 1,5 gram. Jadi kita butuh hanya 2 tutup ini saja untuk 1 bedeng. Jadi untuk bayam treatmentnya, penaburan benihnya itu harus dicampur sama pasir halus kering, halus, tapi benar-benar harus benar-benar kering si pasirnya itu. Jadi biar mempermudah penaburan.
karena ini buat sekalian buat dua bedeng, kita bisa sekaligus pakai 4 tutup. Ditabur secara halus, agak cepat juga biar posisinya memang harus merata. Jadi tidak si benih itu tidak terkumpul-kumpul atau tidak terlalu sempit atau juga tidak terlalu jarang. Jadi ini salah satu gambaran pemerintah mensupport dari awal terhadap Wiguna Farm ini. Kita tahu Wiguna Farm kalau sekarang dilihat dari ini adalah hortikultura, sayur-sayuran yang organik. Tetapi sebelumnya itu juga sawah, padi dan sebagainya. Jadi kita mulai berikan saprodinya, benihnya, kemudian alatnya, traktornya. Kemudian di sini juga mendapatkan UPO. Jadi diberikan ternak yang kemudian bisa mengolah menjadi kompos. Kemudian juga ada RMU, penggilingan padi. Dan sekarang meluas berkembang ke hortikultura sayuran, karena di sini airnya bagus, tidak banyak terkena cucian dan sebagainya, sehingga didorong untuk melaksanakan pertanaman organik. Kita support untuk sertifikasinya, baik sayurannya itu sendiri, kemudian kita juga memberi embung di sebelah sana. Jadi ini adalah salah satu komitmen petani yang menerima bantuan dari pemerintah dan berkembang terus memanfaatkan peralatan ataupun dukungan yang ada, sehingga mereka mendapatkan nilai tambah yang baik dan tentu akhirnya berujung pada meningkatnya kesejahteraan petani. Yang penting ada kemauan dulu. Saya selalu berusaha mengajak. Saya juga masih tahap belajar, tapi saya memanfaatkan, saya share ilmu yang saya ada kepada orang-orang sekitar, terlebih orang-orang terdekat dulu sebelum kita beranjak ke orang-orang luar. Cuman untuk program, saya harapkan, saya memang ucapkan terima kasih kepada dinas-dinas terkait, khususnya Disdan Horbun Kabupaten Bogor, Dinas Peternakan, juga program-program Bupati Kabupaten Bogor, di program Kementan, apalagi yang sekarang selalu menggagas Pak Ridwan Kamil juga kan selalu menggagas di dunia pertanian, seperti itu. Jadi dari pemerintahan kita ada program, tapi itu tadi program bisa jalan asalkan sumber daya manusianya itu tercetak dulu, paham dulu tentang dunia pertanian. Jadi tujuan si program itu harus dibimbing langsung sampai dari input sampai outputnya. Ketika harga jualnya rendah, mungkin petani di sini udah males lagi. Bahkan ke generasinya itu udah males. Sedangkan kan seperti di sini aja, yang orang tuanya bertani itu udah jarang banget anaknya yang mau ikut bertani gitu. Padahal mereka langsung berangkat ke kota. Padahal dengan tujuan saya sekarang mencetak sumber daya manusianya terlebih dahulu. Bagaimana paham tentang dunia pertanian, dengan teknik-teknik pertanian, dengan produksinya, pemasarannya seperti apa, seperti itu. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 juga kan Ibu Bupati Kabupaten Bogor, Bu Ade, juga memprakarsai Pancakarsa Bogor. Kebetulan kelompok kami itu kan untuk ASN wilayah Kabupaten Bogor itu penyerapan beras ASN yang langsung dibeli dari petani. Itu alhamdulillah kita terus mendorong program-program pemerintah, terus ada juga kita lakukan berbagai pelatihan ke anggota, itu kan baik pelatihan secara internal di kelompok atau memang ada program dari pemerintahan, selalu kita kirimkan orang-orang anggota kami yang ikut pelatihan.
panen ada di ini beberapa jenis sayur, ada pakcoy, bayam, bayam merah, bayam hijau. Kita setelah ini kita cari mau petik cabai juga, tapi posisi ada di sebelah sana. Kalau untuk dunia perorganikan di sini memang dari awal dari dulu sistem pertaniannya memang udah mulai organik. Cuman yang saat ini saya lebih memfokuskan lagi untuk 100% organik. Saya mengajak kepada rekan-rekan, memang kendala-kendalanya itu kebanyakan yang masih awam belum terlalu paham ke dunia perorganikan itu ibaratnya ribet lah, susah gitu kan, harus jeli, harus tekun seperti apa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang karena mungkin lihat prospek pasarnya seperti apa, hasilnya juga seperti apa, ya lambat laun khususnya di anggota kami itu udah mulai mengikuti sistem pertanian organik. Begitu juga di daerah sebelah kami ada tetangga kami yang memang udah bertani secara organik. Jadi kita bermitra juga dengan mereka. Apa yang mereka butuhkan, community yang di kita ada, kita oper ke dia. Apa yang kita butuhkan ada di mereka. Jadi berkesinambung lah, kita kerjasama antara memang Wigunapam dengan PAM Organik, dengan Kartapam, dan PAM-PAM yang lainnya seperti itu. Jadi kita jalin kerjasama tidak hanya dengan pasarnya langsung juga, tapi dengan mitra dengan di bidang yang sama.